Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Prabowo dilantik. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo. Padahal Prabowo ingin dia sempurna. Janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak, sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut ya. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Apakah kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia? Pak Jokowi itu membajak demokrasi Indonesia. Jokowi ini adalah pembunuh politik yang tidak berperasaan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Bayangkan berdarah dingin. Sahabat saya Jokowi ini berdarah dingin juga. Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Dari ratusan tahun di Veda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan. Toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Kalau ditanya misalnya apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu forum group discussion, forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Diskusi. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Ikut menari dalam berbagai hal. Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah
kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu, harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Untung beliau dukung saya kemarin itu. Saudara-saudara, banyak wartawan, saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada muslimat. Dikatakan bahwa kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa dibayar oleh darah putra-putra bangsa itu dan air mata ibu-ibu. Sangat benar yang disampaikan Roy Sam. Emak-emak yang menentukan masa depan bangsa ini itu emak-emak. Mengandung 9 bulan, begitu lahir diurus, lahirnya pun mempertaruhkan nyawa, membesarkan bukan 9 bulan, bukan bertahun-tahun membesarkan anak itu sampai bisa jalan, sampai berangkat ke sekolah, sampai kembali dari sekolah, masak untuk anaknya. Saya jadi ingat ibu saya. Jadi Roy Sam, benar sekali, saya sangat hormat. Saya menyampaikan penghargaan kepada muslimat, kepada NU yang membesarkan muslimat. Luar biasa. NU dalam sejarahnya, dalam tradisinya, dalam setiap krisis bangsa, NU muncul untuk menyelamatkan bangsa. Sangat tepat saya kira bahwa NU memang lahir dan besar di Jawa Timur, dan di Jawa Timur kemerdekaan kita diuji. Kemerdekaan kita, saya selalu mengatakan, diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus tahun 45, tapi diuji di Surabaya 10 November. Di sini ada konjen Inggris gak?
Nggak ada ya, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah baik sama Inggris kok, nggak apa-apa itu. Tapi dulu Inggris ke Surabaya ini ingin menjajah kita kembali, dan arek-arek Surabaya dipimpin oleh para ulama mengatakan tidak, kita tidak mau dijajah kembali oleh siapapun. Dengan demikian Surabaya dikatakan kota pahlawan, dan kita mengakui peran para kiai, para ulama semuanya menggelorakan perlawanan. Saya tadi sangat senang. Sekarang sebenarnya Ketua Umum PP Muslimat itu kalau di tentara itu ya bintang 4 lah kira-kira itu. Anggotanya sekian puluh juta. Panglima TNI anggotamu kalah sama TNU. Ini pidato udah disiapkan bagus-bagus ini. Saya sangat terkesan dengan program-program Muslimat, program-program Ketua Umum Muslimat. Mustika Darling ini sangat menentukan. Memang benar Ibu Khofifah bisa nangkap, kita harus sekarang sadar lingkungan, kita harus menjaga kebersihan, dan itu pun kita dapat pelajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan, 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 dan keindahan. Kita perlu menjaga sekitar kita. Kemudian komitmen Muslimat untuk ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Mustika Mesem ini memang tujuan yang mulia, itu pun saya ambil sebagai panggilan perjuangan saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang diberi mandat oleh rakyat. Itu saya jadikan suatu tugas yang harus saya kerjakan, dan saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menteri-menteri koordinator, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat. 100 hari kita telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang. Apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Saudara-saudara, saya semakin percaya, semakin yakin dengan itikat baik, dengan niat yang tulus, insya Allah Yang Maha Kuasa akan turun dan membantu kita. Niat kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Itu niat kita. Dan dengan niat seperti itu, kita yakin bahwa kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Kami yakin kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia, dan kami akan membawa keberhasilan untuk rakyat dan untuk bangsa Indonesia. Memang ada yang mengatakan 100 hari, kita ini dipilih bukan untuk 100 hari, kita dipilih 5 kali 365 hari. Saya setelah 100 hari, tapi ternyata saya menemukan negara kita sangat-sangat kaya. Tapi kita harus introspeksi diri. Selalu saya katakan, kita harus berani introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan.
Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat, kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saudara-saudara, benar-benar saya nangkep di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek, nggak usah keluar negeri. 5 tahun nggak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri, yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum
group discussion. Forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum.